مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin gammin fi'atin qalilatin aghlabat fi'atan gazaratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qul ud'ullaha a'udhu rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramun wal mukarramun, para ajengan, para alim, para kiai yang hadir pada pagi siang hari ini, seluruh pemuka agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat desa Cibadak, Kecamatan Banjarsari, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh organisasi keagamaan di Cibadak, baik dari NU maupun organisasi agama yang lainnya yang selalu saya hormati, yang wajib kita saling menghormati. Yang saya hormati keluarga besar ranting Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu IPWNU dan seluruh para santri, santriwan, santriwati, wali santri yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Paku yang terhormat Bapak Margo yang saya hormati, dan seluruh jajaran pemerintahan yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, serta panitia, ibu-ibu panitia yang saya hormati, yang gelis-gelis, Allahumma para ramu
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil kiamat kelak. Amin Allahumma ya rabbal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurik anta syamsun anta nurun fawqa nurik anta ikasir wa ghalib anta misbahu suduri sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya habibi ya Muhammad ya urusal hafizaini ya habibi ya urusal hafizaini ya muayyan ya mumajjad ya imamal qiblataini sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil. Barokah sholawat semoga ibadah tambah adem ayem tentrem. Barokah sholawat semoga masyarakat Banjarsari umumnya lancar rezekinya, hebat masyarakatnya, pinter anak-anaknya, sing barokah semuanya. Allahumma. Yang punya hutang semoga lunas, rezeki melimpah ruah, yang sakit tinggal waras,
sehat. Yang masih jomblo semoga menemukan jodoh yang tepat. Allahumma. Ada yang belum menikah? Ayah. Menikah itu hukumnya sunnah, tapi menciptakan keluarga yang ayem, tentrem, bahagia hukumnya wajib. Saya ulangi, menikah itu hukumnya sunnah, tapi menciptakan lingkungan keluarga yang bahagia, yang aman, damai, terkendali, sakinah, mawaddah, rahmah, barokah hukumnya wajib. Ini bangke. Menikah hukumnya sunnah, menciptakan keluarga bahagia. Saya tanya, bagi yang belum menikah, Mas, Mbak, siap menciptakan keluarga bahagia? Siap. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kita semuanya aja gampang, aja mudah, jangan mudah mengucapkan songgap, sanggup, siap dengan kalau hari besok kita belum mengetahui apa yang terjadi. Besok jangan kita langsung mengatakan siap, sanggup, oke, iya. Cukup katakan insya Allah. Ini wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kita jangan mudah kulon jenengan aja gampang ngucap sanggup, ngucap iya, ngucap oke, ngucap mantap, ngucap siap. Tapi ketika kita tidak tahu hari besok, maka kita katakan bagusnya adalah katakan insya. Sanggup menciptakan keluarga bahagia? Nah, terutama mas-mas wong lanang, laki-laki yang dipegang adalah omongannya. Harga diri seorang laki-laki ada pada lesannya, dan harga diri seorang wanita ada pada rasa malunya. Yang pertama, harga diri laki-laki ada pada omongan lesannya. Tidak ada omongan paling tajam kecuali omongan seorang laki-laki. Buktinya adalah seseorang perempuan bisa dijadikan istri, bisa dikeloni. You know keloni? Bisa kekepan. Oh, iya, bisa kekepan. Ya. Seorang perempuan yang hukumnya adalah ajnabiyah orang lain bisa halal dikekepan. Ya. Karena apa? Tidak lain tidak bukan landepe tajamnya omongan seorang laki-laki di hadapan bak penghulu, di hadapan saksi dua yang adil dengan mengucapkan qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan. Hafal jebuli aja. Saya terima nikah dan kawinnya A binti B, mas kawin C, seperangkat alat sholat dibayar utang sah. Loh, sekalipun maharnya, saya pernah ditanya loh Bu, Mas Ulin, misalnya saya nikah tapi saya maharnya hutang, apakah nikah saya sah? Hari ini lagi musim mahar hutang. Ya, saya dengar-dengar rungok-rungokna ada acara di TV, acara di TikTok nih kok. Saya terima nikahnya A binti B, mas kawin, seperangkat alat sholat dan uang 5 juta serta umroh hutang. Nah, ditakoni hukumnya bagaimana? Tetap sah. Cuma yang namanya hutang sampai kapanpun wajib ditunaikan, wajib dibayar. Walaupun secara hukum nikahnya tetap sah, tapi jeneng hutang sampai kapanpun wajib dibayar. Landep tajamnya lidah seorang laki-laki mampu menghalalkan barang haram. Wong liya orang lain, wanita kan adalah ajnabiyah, yang bisa dinikah adalah harusnya hukumnya ajnabiyah orang lain. Tapi dari tajamnya lidah seorang laki-laki sing tadine barang haram jadi barang halal. Halal dipegang tangannya, halal dirangkul kekepan sekalian. Kenapa?
dari tajamnya mulut lidah seorang laki-laki. Karena mulut laki-laki tajam landhepe luar biasa kepada istrinya, maka jangan lupa barang sing haram dadi halal karena lesan laki-laki, pun sebaliknya barang sing halal jadi haram juga gara-gara mulut seorang laki-laki pada istrinya. Apa ada Mas Ulin? Kalau yang haram jadi halal jelas, jangan mengatakan di hadapan saksi dua kalimatnya saya terima nikahnya, yang tadinya haram jadi halal. Ini kan gara-gara tajamnya lidahnya laki-laki. Maka saya elingakan yang namanya lidah seorang laki-laki dalam keluarga, sesuatu yang halal jadi haram. Enggak, sarang-sarang bareng-bareng. Sesuatu yang halal jadi haram gara-gara sepele lidah seorang suami, lidah seorang laki-laki. Mulane mas-mas setelah jenengan nikah berucap di hadapan penghulu wali nikah dan saksi dua yang adil, maka laki-laki setelah nikah kepada istrinya hindari omong-omongan 3 perkara. 1, talak. Talak, cerai, pedot, pegat. 4 kata ini sinonim, semuanya sama. Talak, cerai, pedot, pegat. You know pegat? Ya, itu tadi cerai. Talak. Lah, perempuan walaupun ngucap talak, cerai mas, ceraikan aku, ceraikan aku. Walaupun sampai ngucapin 1 juta kayak apa ora dadi, tapi bagi laki-laki sangat dihindari bermain-main kalimat cerai, pedot, pegat, talak. Kalau wanita kan kadang-kadang kalau marah kan ujung-ujungnya seperti itu, marah saking marah sama suami, bingung mau ngucap apa, ceraikan aku mas, ceraikan aku mas, ceraikan aku mas, aku jijik. Boleh kayak gue. Kalau laki-laki nggak boleh bermain seperti itu. Kalau wanita kan memang karena kelembutan hatinya bingung mau ngucap apa ketika marah, akhirnya seperti itu. Dan mas, aku capek, ceraikan aku, ceraikan aku. Sampean seorang perempuan ngucap talak, cerai, pedot, pegat ping 1 juta kayak apa kepada suami, ora dadi. Tapi kalau laki-laki, sangat-sangat tajam, sangat-sangat landep. Talak itu mas ada 2. 1 talak soreh, yang kedua talak kinayah. Apa itu? Ini pengertian kita yang belum menikah ya Mbak. Yang pertama talak soreh. Talak soreh itu adalah talak yang diucapkan kalimatnya jelas, tujuannya jelas. Kalau talak soreh ada niat maupun tidak ada niat, tapi karena kalimatnya jelas maka jatuh talak. Contoh ya misalnya bojone nyong. Contoh berarti contoh dek ya mas, lihatlah itu ada 2 layangan, anak loro 2 layangan. Ono layangan abang, ono layangan putih. Ya mas, dek, walaupun saya bercanda tidak boleh tulanan kalimat talak, walaupun sekalipun saya bercanda. Talak sore seperti ini, dek itu ada 2 layangan dek. Iya mas, andai kata umpamanya yang pedot adalah layangan putih, kamu juga saya pedot. Kok nganti kedaten sing pedot layangan putih, maka saya jatuh talak. Karena tujuannya jelas, omongannya jelas, ada niat tanpa niat tetap sama hukumnya. Mulanya bagi laki-laki riskan, jangan sampai bermain kalimat tolak talak. 1. Nomor 2 talak kinayah. Talak kinayah ini kalimatnya tidak jelas, tujuannya belum ada, dan ini butuh niat. Nek orang nana niat ora dadi, tapi kalau ada niatan karena kalimatnya kurang jelas, tapi yang penting ada niat untuk mentalak, jatuh talak, baru jatuh talak. Kalau talak sore ada niat tidak ada niat, hukumnya sama. Talak kinayah contohnya, dek, apa mas, zamannya aku belum nikah sama kamu, aku wonge sugih, rezekiku lancar, saya punya toko, tokonya laris. Setelah aku nikah sama kamu, dek, kamu dolanane setan gepeng baik HP.
dolanane HP aplikasi Orange Shopee Pay Letter dela-dela COD-an dela-dela belanja dela-dela online aku dadi melarat wis ngana dhewe bali maring wong tuamu bali ketika saya tidak ada niat maka tidak jatuh talak, tapi kalau saya ada niat mentalak maka saya telah jatuh talak karena kalimatnya tidak jelas. Nah kalimat ini butuh niat, namanya talaki naya. Siji talak sore tujuannya jelas, kalimatnya jelas, dan ini ana niat tidak ada niat hukumnya sama. Yang kedua talaki naya, kalimatnya tidak jelas untuk mentalak atau tidak, kalau ada niat maka baru jatuh talak. Mulai bagi laki-laki sangat-sangat jangan untuk dolanan tolak. Laki-laki yang pertama ojo bermain-main tentang talak, lesane landep luar biasa. Nomor dua, wong lanang laki-laki jangan sampai bermain ilah. Ilah itu apa mas? Ilah itu adalah ketika suami marah kemudian mengucap kepada istrinya sumpah serapah atas nama Allah tidak akan menyentuh istrinya, mungkin karena sing lanang gelah, misalnya sing lanang jaluk apa ya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Lah iya, apabila suami jaluk, mau jaluk apa lah ya? Suami minta tapi istri tidak mau, misalkan. Lah saking wong lanang meteng-meteng ora kena ditahan. Meteng-meteng ora kena ditahan, kemudian seorang suami marah sama istrinya, kemudian menopo sumpah serapah. Dek, demi Allah, Dek, kamu tidak akan saya sentuh. Otomatis rekor disentuh ya orang ngapa-ngapa juga, tidak yang lain kok karena sumpahnya, karena mangkal marah emosi sehingga berucap dek demi Allah dek kamu tidak akan aku sentuh. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Laki-laki yang mengilah istrinya lebih dari 4 bulan, Allah memberikan tenggang waktu 4 bulan. Lebih dari 4 bulan ini ono laki-laki marah pada istrinya, bersumpah atas nama Allah tidak menyentuh istrinya dan tidak menyentuh istrinya lebih dari 4 bulan, jalan keluar cuma 2. 1, ceraikan istrinya, atau nomor 2, melanggar sumpahnya sendiri dengan cara berpuasa 3 hari. Sebelum 3 hari suami tidak boleh menyentuh istrinya, haram walaupun bojone dewek. Haram karena apa? Ada sumpah di dalamnya, ada yang harus dibayar dendanya, belum dibayar maka tidak boleh. Coro barang yang masih tergade di polsek apa di polres belum diambil, belum dilunasi dendanya, maka yang di polres di sana tidak boleh diambil. Cara gampangane itu walaupun bojone jenengan secara hukum keluarga itu istri jenengan, tapi ada sumpah yang belum Anda bayar. Kenapa? Sopok landepe lesane seorang laki-laki. Boleh seperti biasanya, tapi dengan cara dibayar sumpahnya dulu. Caranya berpuasa, membayar kafaroh dendanya, berpuasa 3 hari berturut-turut. Mulane wong lanang marahe kaya ngopo? Jangan sampai bermain sumpah. Abot lesane wong lanang sangat didengar oleh Gusti Allah. Nomor 3, Mas, laki-laki jangan sampai bermain dihar. Dihar itu apa, bro? Dihar itu adalah menyerupakan bentuk tubuh istri dengan 4 wanita. Siapa 4 wanita? Yang pertama ibu, nomor 2 adik atau kakak perempuan, nomor 3 ponakan, nomor 4 bibi. 1 ibu, adik atau kakak, nomor 3 ponakan, nomor 4 bibi. Nah ini siapa, Bu? Ini adalah bagi saya 4 ini adalah mahram saya. Kita sok salah kaprah ngarani mahram jadi muhrim. Apa beda, Mas? Wow, beda. Apa itu mahram? Mahram adalah orang yang haram dinikah, itu mahram. Lanek muhrim adalah orang yang melakukan ihram ibadah haji dan umrah, itu muhrim. Kan kadang wong lanang watun diperake wong lanang minggir. Nah pasti ora kena diperake itu muhrim. Seru salah. Lah iya,
mahram. Orang yang haram dinikah karena beberapa faktor. Satu, faktor keturunan. Lah ibu kan, ibu, adik kan keturunan, bibi ponakan karena faktor kekeluargaan. Mulane nasab keturunan. Nomor dua, faktor sepersusuan, nunggal suson. Nomor tiga, faktor perkawinan. Ibu ini tanya, Mas, nyuar tanya, kamu nanya. Yang pertama, kalau seperti apa? Keturunan saya paham, Mas, yaitu tadi ibu, anak-anak dan sebagainya. Iya. Faktor nunggal suson, sepersusuan saya juga paham, Mas. Iya. Mahram karena sepersusuan. Iya. Nomor tiga, mahram karena faktor perkawinan. Itu contohnya apa, Mas? Ya, contoh faktor mahram karena faktor perkawinan. Contoh, istri saya umpama, istri saya ketika saya punya wudhu, saya bersentuhan dengan kulit istri saya, maka saya batal wudhunya. Saya matur mazhab Imam Syafi'i. Bu, ada pendapat karena ada 4 mazhab. Saya matur mazhab Imam Syafi'i. Mau nanti di layo ora acara-acara niki nyudene ora batal. Ya mungkin mazhab Maliki. Nah, saya matur mazhab dari awal saya katakan, saya mengatakan mazhab Imam Syafi'i. Saya bersentuhan kulit dengan istri saya umpama suatu saat. Hah? Jatuh. Ya jatuh. Andai kata umpama saya punya wudhu, saya sedang berpunya wudhu, kemudian saya kesenggol kulit istri saya, maka saya batal wudhunya. Tapi ketika saya kesenggol kulit ibu mertua saya tidak batal wudhunya. Ya Bu ya. Ketika saya bersentuhan dengan kulit istri saya malah batal wudhu. Tapi kenapa ketika saya bersentuhan dengan kulit ibu mertua saya malah tidak batal wudhu? Saya pernah ditanya, Mas, masa iya? Wih kan bojone nyong, masa tak senggol bojone dewek lo ya guys, bojone dewek tak biayani, tak nafkahi, tak seneng tak apa sing ora saya berikan apapun, masa nembe disenggol batal wudune si priwe. Begini Mbak, begini Mas, kenapa suami istri menjadikan kesenggol kulitnya batal wudune? Definisi batal wudhu itu apa? Kesenggol yang bukan mahram. Lah definisi bukan mahram itu apa? Berarti punya potensi atau boleh dinikah. Yang saya tanyakan, bojomu kue mahrammu apa? Bukan mahram. Angger ya mahram. Nek mahram berarti orang kena di bojo. Oh ya berarti bukan mahram. Bukan mahram berarti punya potensi untuk dinikah. Istri walaupun istri hukumnya tetap ajnabiyah, orang lain, mulane punya potensi dinikah dan potensi diceraikan karena potensinya bukan mahram, boleh dinikah dan sebagainya. Mertua hukumnya mahram. Kenapa? Mertua mantu tekan kapanpun yang namanya mertua orang kena dibojo nang mantune dewek. Bukan cerita anak mantu duwe mertua ronda ayu tur sugih, bojone dipedhot, lah giliran munggah bojo karo mertuane. Ya ora dadi haram. Mertua kepada mantu-mantu mertua hukumnya adalah mahram, ndak boleh dinikah. Mulane kesenggol mahram ora batal. Kowe nek mertua masulin iya, lah nek adi ipar masulin. Nah, lah nek adi ipar kakang bekayu ipar hukumnya adalah mahram sementara. Contoh, ono wong lanang nikah karo wong wadon, sing wadon duwe adi wadon. Adi wadon iki maring bojone bekayune kan kakang ipar, lagi maring ngene adi ipar. Ora kena ngumbar auratnya di depan kakak ipar. Kenapa? Adine nanti suatu saat nantinya ketika laki-laki berpisah dengan istrinya, adine kue mengko punya potensi kena di bojo. Nek bojo karo adine bojo namanya turun ranjang, nek munggah karo mbok kayune naik ranjang. Asalkan wis pisah karo sing wadon lho ya, asalkan wis pisah karo sing bojo.
buku meninggal atau pegatan atau cerai atau apa. Nah ini adiknya punya potensi dinikah, mulane adik ipar kakang ipar hukumnya adalah mahram sementara. Dan mbak, kalau jenengan punya kakak ipar bojone Bekayu, tolong jaga aurat di depan kakak ipar aja, malah semblotrongan sembarangan, malah sengaja dukan-dukan ngarepe sembarangan padanya. Itu kenapa seperti itu? Karena ketika berpisah sama istrinya nantinya sampean sebagai adine sing wadon boleh dinikah yang namanya turun ranjang. Nek munggah berarti naik ranjang. Kan seperti itu. Maka adik ipar hukumnya adalah mahram sementara. Nek mertua hukumnya mahram secara mutlak mertua. Nomor 3, dihar. Tidak boleh menyerupakan bentuk tubuh istri dengan bentuk tubuh ibu, adik, bekayu, ponakan, bibi. Misalnya ono laki-laki kangen karo ibu yang sudah misalkan sudah meninggal, kemudian mengatakan pada istrinya, "Dek, apa mas, tak sawang-sawang kok awakmu seperti bentuk tubuh ibuku ya." Karena mungkin rindu sama ibunya. "Dek, tak sawang-sawang, tak lihat-lihat kok bentuk tubuh pundakmu, pinggulmu, bahkan bokongmu seperti lah kayak apa gitar Spanyol seperti kau ya Allah anu bentuk tubuhmu kok seperti bentuk tubuh ibuku." Mungkin karena kangen ngucap seperti itu. Ndak boleh seperti itu. Kenapa? Nek ono wong lanang menyerupakan bentuk tubuh istri dengan 4 mahram tadi, kang mongko wong lanang tadi tidak boleh mencampuri istrinya, tidak boleh menggauli istrinya sebelum berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kapokmu kawan, kapokmu kawan. Saya ditanya, "Mas, kenapa kok begitu beratnya orang laki-laki yang melakukan dihar?" Sebabnya begini Bu, kenapa suami tidak boleh menyerupakan bentuk tubuh istrinya dengan mahram tadi? Itu nanti menjadikan sebab syahwatnya suami kepada istri berkurang. Kang mongko nek ana wong lanang suami kok nggarep bojo kok syahwate ora medeng-medeng. Aja takon apa iya. Kue mengkok Bu, kue mengkok bocah sing lahir mengkok dadine ora patia cerdas, tidak terlalu cerdas tapi tidak maksimal. Mulane jare guru kula, "Nak, besok nek kowe nggarep bojo kudu sing medeng-medeng. Aja nganti setrume kurang. Aja nganti setrume kurang, aja nganti nggarep bojo paras-arasan, aja nganti nggarep bojo kok seminggu sepisan, aja nganti nek perlu sedina ping 4. Sedina ping 4 bensin. Sound system nek kurang setrum orang mau ya Mas. Tapi nek walaupun sound system setrume gede kan cetar kembali. Suarane di mana sebab setrume dhuwur. Ada pe karo wong lanang setrume kudu dhuwur. Jadi apa? Usah kaya gue. Lah iya, siji wong lanang ora kena dolanan apa Bu? Talak, sumpah cerai pegat bagi laki-laki. Nomor 2 mengilah istrinya jangan. Nomor 3 menyama-nyama makan bentuk tubuh istri dengan mahram tersebut. Tadi 3 ini menjadikan kulun jenengan dan tambah eling, karena kadang-kadang kita sok menyepelekan perkara lesan. Karena orang yang ahli surga, masyarakat Cibadak, masyarakat Banjarsari adalah ketentuannya, ciri-cirinya adalah hafidul lisan, orang-orang yang suka menjaga lisannya. Inilah ciri-ciri masyarakat Cibadak yang menjadi golongan ahli surganya Allah Subhanahu. Allahumma Rabbi lahul asmaul husna
yusabbih lahul aqwal ilahi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal
jelas anak-anak yang soleh dan salihah. Allahumma saya mau matur dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita manusia di Cibadak di Banjarsari itu oleh Allah memang supaya mulia, supaya hebat, supaya berkilau, supaya mencorong, supaya padang cahyane. Allahumma, karena di tubuh kita itu memiliki 4 mutiara. Mutiara yang mahal harganya, mutiara yang bagus kualitasnya. Dari 4 perkara ini menjadikan kita mulia. Oh, 4 perkara ini hilang dari tubuh kita, hati-hati yo hilang kemuliaannya, yo hilang harga diri kita. 4 mutiara ini apa saja? Kanjeng Rasul dawuh, bismillahirrahmanirrahim. Arba'atu jawahiru fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara yang ditaruh di jisim tubuh anak cucu Adam. Kalau 4 perkara kita jaga dengan rawat, dengan hebat, maka 4 mutiara ini menghantarkan kita juga hidup yang mulia dunia akhirat. Allahumma. Tapi jangan salah, yuziluha arba'atu asya'ah. 4 perkara ini hilang dengan 4 perkara yang lain. Saya matur yang pertama, 4 perkara mutiara ini apa saja Mas, Mbak? Yang pertama adalah amal jawahir fal aqlu. Mutiara yang pertama yang membuat masyarakat Cibadak hebat, masyarakat Cibadak mulia, masyarakat Cibadak larang regane, mahal harga dirinya, mahal harganya, kualitasnya baik. Yang pertama adalah karena kita punya mutiara. Mutiara yang pertama adalah akal. Manusia bekerja, hewan pun bekerja. Manusia makan, hewan pun makan. Manusia butuh pasangan, hewan juga butuh pasangan. Yang menjadi lebih dari itu, manusia lebih nilai, ada nilai plusnya adalah manusia punya akal. Hewan bekerja, manusia juga bekerja, bedanya cuma satu, manusia memiliki keutamaan wujude akal. Contoh, akal bisa gawe lebih hebat. Kebo kerja membajak sawah. Lah manusia punya lebih simpel dengan akalnya, gawe no mesin bajak, gawe no traktor, akan lebih simpel, lebih cepat, lebih mudah daripada pakai kebo. Kalau cuma mengandalkan kebo ya lama, maka manusia diberi akal supaya bisa menaklukkan kebo, bisa lebih dari kebo karena manusia punya akal. Bedanya manusia dengan hewan, kalau cuma kerja hewan juga kerja, kalau cuma makan hewan juga makan, kalau cuma minum hewan juga minum. Bedanya manusia Cibadak kita semuanya adalah lebih unggul dari hewan, lebih unggul dari tumbuhan karena kita punya mutiara yang pertama, wujude akal. Akal jangan sampai liar. Akal kok sampai dibiarkan budak, liar, telanjang, maka jadinya liar. Akal nomor 2 adalah wadinu, agama. Hewan makan, kebo makan, kucing makan, sapi makan, ulin juga lihat. Bodoh-bodoh makan. Bedanya cuma satu, kalau kita makan sebagai orang Islam ya punya aturan sesuai tuntunan Kanjeng Rasul. Kebo makan tinggal makan, sapi makan tinggal makan, bebek makan tinggal nyosor bebek, orang datang donga. Beda kita manusia, setelah punya akal punya agama. Akal kita pakai, kambing beruang kangkung mentah langsung makan, kambing ngelihat bayam mentah langsung makan, orang datang dimasak. Beda kalau kita punya bayam, punya kangkung, punya apapun itu, kita punya akal, pakailah akal kita dimasak dengan enak. Nomor 2, setelah kita makan apa yang di hadapan kita makan, kita minum pakai agama. Wujudnya apa? Aturan makan minum pakai tangan kanan sesuai tuntunan Kanjeng Rasul, pakai tangan kanan. Minum ketika pakai gelas 3 kali tegukan, gelek alhamdulillah, gelek alhamdulillah, gelek alhamdulillah. Itu membuat nopo? Lah iya, bismillah riyen, bismillah nembe gelek alhamdulillah, gelek alhamdulillah, gelek alhamdulillah.
minimal ngarepe bismillah, syukur-syukur Allahumma barik. Lah yang saya tanyakan seperti ini, kenapa kok ketika kita makan dongane adalah Allahumma barik lana, bukan Allahumma barik li? Padahal Allahumma barik lana adalah ya Allah berkailah kita semua. Karena Allahumma barik li, berkailah saya. Padahal ini minuman saya punya hak dikasih panitia, saya punya hak atas minuman ini, saya makan, ini hak saya. Ibu bapak nyanding makanan itu haknya ibu, ada nasi itu haknya ibu, saplokan haknya ibu. Tapi kenapa ketika kita makan kok berdoanya Allahumma barik lana untuk semuanya? Padahal ini makanan saya, ini yang saya nikmati, ini yang saya makan. Tapi kenapa kalau kita makan doanya untuk semuanya? Ini makanan saya, hak saya. Ibu makan nasi, nasi ibu, makanan ibu, minuman ibu, ibu makan, ibu yang menikmati, ibu yang menikmati. Tapi kenapa kalau kita makan, kita minum, doanya adalah Allahumma barik lana, bukan Allahumma barik li untuk saya, tapi barik lana semuanya. Jawabannya simpel Bapak Ibu, jawabannya adalah kenapa saya minum ini botolan kalengan, kenapa saya minum kok doanya adalah Allahumma barik lana. Minuman di hadapan saya bisa menikmati air ini, saya bisa minum air ini memang hak saya. Tapi bisanya ini air sampai ke meja saya atas dasar keringetnya orang banyak, atas dasar andilnya orang banyak, atas dasar kesele wong pirang-pirang. Makanan di hadapan saya iya, minuman di hadapan saya betul, ini hak saya iya, tapi saya minum doanya bukan Allahumma barik li, tapi Allahumma barik lana, ben keberkahan untuk semuanya. Yang menghantarkan minum dapat berkahnya, yang membeli di warung dapat berkahnya, warung yang menjual dapat berkahnya. Ibu makan nasi ibu tidak bikin sendiri, orang gawe dewek. Ibu makan nasi saplokan, nasi itu dari mana? Ya dari beras. Sing gowong gotongi kuli pasar yang membawa beras karung-karungan ya dapat berkahnya. Yang di pasar jual di pasar dapat berkahnya. Sampai petani yang menanam padi ya dapat berkahnya. Semuanya yang andil dari beras tadi dapat berkahnya. Inilah hebatnya Islam. Makanan sekalipun kita makan ini hak saya, ini hak kita makan masih memikirkan, mendoakan orang banyak. Hebatnya cibadak, hebatnya Islam. Allahumma. Agama setelah punya akal jangan telanjang, harus jangan sampai liar, maka harus punya aturan agama. Nomor 3, mutiara nomor 3 adalah walhaya, rasa malu. Kon padan duwe isin bahasa Sundanya apa Pak Lurah? Isin era nyong ngerti ini kabuku. Kami isin, sami isin. Rasa mau nyong ditakoni Mas Udin bisa bahasa Sunda? Bisa. Cepet caranya apa? Carikan saya istri orang Sunda. Ya. Cepat Pak Lurah, cepat. Mulanya ada tukang Jember. Ada tukang Jember mengguleti perawan Sunda. Ya. Luar biasa, hebat nih Pak Lurah, Pak Margo luar biasa. Ada tukang Jember. Ini jeruknya kurang gede sih ya Pak ya. Luar biasa masalah. Nomor 3 adalah rasa malu. Wong nek duwe isin ya Allah luar biasa, hebat, harga dirinya lebih tinggi daripada yang tidak punya rasa malu. Nomor 4 wal haya. Menapa setelah wal haya adalah wal amal soleh. Amal soleh, amal itu ada 2. 1 hablum minallah, nomor 2 hablum minanas. Contoh ambil simpel saja. Minallah salat, minanas orang yang sholatnya apik maka harus ada bekasnya, yaitu nek cara Sunan Kalijaga menggambarkan simpel. Sunan Kalijaga itu menggambarkan perkara as-sholatu imaduddin. Sholat adalah cagae agama. Yang pertama adalah sholat raden warkudara. Warkudara kan bahasa Arabnya warka udauron, warka uruku lah kita semuanya. Daurun muter jangan sampai pedot, ojo bolong-bolong. Warka udauron. Maka nom-nome raden warkudara namanya Raden Brotoseno, bahasa Arab baror tas
saunan baror bagus, tak apanya saunan hatinya. Maka orang nek bagus satu daging kecil di tubuh kita bagus, yang lain ikut bagus. Apa itu daging kecil itu? Wujudnya hati. Nek atine apik, lesane juga bagus. Lesane bagus, tata keramane bagus, karena semuanya bersumber dari hati. Maka betul sholatnya apik Werkudara, maka nome Werkudara namanya Raden Brotoseno, bagus atine. Maka diperhatikan Raden Werkudara kan tinggi besar persis saya. Kalau naik jajaran karo Pak Lurah jangan kayak angka 10. Ya Allah, tinggi besar Pak Lurah, misalnya contohnya Pak Lurah tinggi besar Raden Werkudara. Mulanya Werkudara tidak bisa bahasa, maknanya sholat tidak bisa dibahasa apapun. Sholat nggak bahasa Arab, iya bahasa Arab wajib. Tidak bisa bikin bahasa Madura, tidak bisa dibikin bahasa Jember, tidak bisa dibikin bahasa Cilacap ngapak orang ngapak, orang kepenak. Tidak bisa takbir orang bahasa ngapak, Allah gede banget, tidak bisa. Lah iya, bahasa Arab takbir. Kemudian nomor 2 Raden Bratasena, kenapa namanya Baror Tasaunan? Bagus apa nih artinya? Karena orang yang sholatnya bagus harus ada bekasnya, jangan cuma jengking tok. Yaitu kaya Cibadak, sholatnya pada membeng karo semua organisasi guyub berukun. Tepuk tangan untuk Cibadak. Luar. Nah ini implementasi dalam sholat kita. Lo jujur apa sih? Inilah kerukunan adalah implementasi aplikasi dari sholat kita. Sholatnya apik, ayo sholatnya mempeng rajin. Jangan lupa harus kita tonjolkan. Apa itu dalam masyarakat? Untuk perkara ibadah sing jongkong-jenging boten di masyarakat loh ya. Adalah kerukunan antar agama, kerukunan antar organisasi, kerukunan antar manusia di dalam keluarga lingkup kecil di desa Cibadak. Inilah bukti bahwa sholat masyarakat Cibadak insya Allah diterima oleh Allah. Kenapa? Implementasinya ada. Apa itu? Kerukunan, gotong royong, keguyub rukunan yang membuat masyarakat Cibadak tambah makmur. Allahumma luar biasa. Inilah hebatnya. Semua organisasi agama podo sama-sama menuju NKRI harga mati, menuju kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melebu stadion aja jejak-jejekan, akhirnya orang sih melebu stadion. Melebu warga aja pada gontok-gontokan, akhirnya langkah melebu warga pada mati nang dalan sih. Bukan seperti itu gambaran. Melebu stadion kok pada jorok-jorokan, ya pada nyungdingin. Orang sih melebu, akhirnya pada mati nang lawang ape pada pating kelekar. Kalau kita aturannya ada, wis sana aku sing dingin mlebu bleng. Mau sing nonoman ya kere-kere ora apa syukur ya sing tua ya kere-kerian kudune kan ya gue. Artinya ada aturan. Isara apa yo, guyub rukun gotong royong kok pada mlebu kabeh. Teratur, apa-apa nek teratur, insyaallah barokah. Teratur, adem, ayem, tentrem kok mlebu teng stadion kabeh cara gampangane kalau kita sama-sama rukun kok pada jagung medeng nang surgane Allah bareng-bareng. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Mulanya Raden Werkudara walaupun tidak bisa bahasa, tidak seperti Pak Marco bahasanya halus, Sundanya oke, Jawanya oke, hebat. Werkudara tidak bisa bahasa halus, gede dhuwur tapi orang bisa boso. Sekali ngomong gagah. Werkudara itu orangnya tidak banyak bicara, sekali bicara gagah gandem. Sapa wong ora gede-gede krungu suarane. Brotoseno, iya Brotoseno, iya Gajaseno, iya Jagal Wilowo, iya Putut Pujo Giri, sing gede pangapurane lawan aku wong anom kang ora iso apa basa nyembah bekti lawan wong tuwa. Iya. Tidak banyak orangnya itu tidak banyak bicara, sekali bicara sapa wong ora kaget, sapa wong ora kelangenan, sapa wong ora pengen gulung maning. Iya. Raden Brotoseno seperti itu karakternya. Iya Brotoseno. Wongnya kalem. Ya persis nyong lah. Iya nyong kan kalem. Kalem bisa. Kalem sekali bicara gagah, tidak banyak bicara. Walaupun tidak bisa bahasa halus, Sundanya tidak halus, Jawanya juga tidak halus, Raden Werkudara, tapi pada orang tua tetap taat. Buktinya apa? Tetap menghormati. Sing gede pangapurane kelawan aku Kanjeng Ibu. Aku wong anom kang ora iso tata basa nyembah bekti karo wong tuwa, gede pangapura Kanjeng Ibu. Raden
Broto Seno. Mutiara yang membuat masyarakat Cibadak hebat, berkilau mencorong cahayanya, yang pertama adalah akal. Akal jangan sampai liar, maka harus dipakai baju dengan agama. Agama adalah aturan. Seneng karo wong wadon, ya monggo, akalnya dipakai. Nyung butuh pasangan, iya, caranya pakai agama. Apa itu? Yono ijab ono kabul, ngarepi bojo ya ana carane, berbojo juga ana carane. Agama yang mengatur itu semua. Kalau cuma akal-akal saja ya bubar. Sotako dipakai akal logika ya ndak bisa. Kalau akal 1 tambah 1 2. Ini kalau akal beda dengan agama. 1 tambah 1 27 bisa. 1 tambah 1 70 bisa, karena agama yang kita pakai, hati nurani yang kita pakai, tidak cuma pakai melulu pakai logika. Yo kita bangkrut. Apa-apa pakai matematika, sedekah pakai matematika, zakat pakai matematika, yo ora dadi. Bahkan ibadah juga pakai matematika, yo ora dadi. Maka pakainya agama. 1 tambah 1 sama dengan 27. Maksudnya apa? 1 tambah 1 kok bisa jadi 27? 1 tambah 1 suami tambah istri, sholatnya sama dengan 27 derajat, lebih hebat daripada sholat sendirian. Setidaknya kalau menikah sudah punya makmum 1, lebih unggul daripada sholat sendirian. Sholatnya munfarid dewekan, bu. Nek kita sholat sendirian 1, sholatnya belum tentu diterima. Kenapa? Ya belum tentu khusyuk. Nomor 2, sholat konek bisa aja dewekan. Nomor 2, setelah urung tentu ditampak. Nomor 2, ganjarannya mung 1, siji pe urung tentu ditampak. Mulanya hebatnya nikah, baru kayak agama mengatur 1 tambah 1 sama dengan 27 derajat, lebih unggul daripada sholat sendirian. Walaupun cuma makmum 1, tapi kan sudah dikatakan sholat berjamaah, tidak sendirian. Nah, ini baru kayak agama memberikan kemuliaan setelah pernikahan. Ini simbolnya agama. Akal, agama. Nomor 3, beragama harus punya rasa malu. Setelah punya rasa malu dilengkapi dengan amal soleh, hablum minallah dan hablum minanas. Minallah sholatnya mantap, minanas seperti ini, guguyuban, gotong royong, kemakmuran, sarang-sarang menuju Cibadak yang barokah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, adem, ayem, tentrem, barokah. Allahumma duar yuziluha arba'atu asya'ah. 4 perkara ini hilang gara-gara 4 perkara yang lain. Sarang-sarang. Yang pertama, hilangnya akal gara-gara apa? Fal ghadabu yuzidul akla. Hilangnya akal gara-gara ghadab. Apa itu? Marah-marah. Wong pintere kayak ngapa S1, S2 sekolah ya, S1, S2, S3, S4, S5, S gosrok, SLR umpama. Sekolah dhuwur, pangkatnya derajatnya dhuwur, tapi sing didelurung-delurung nah dipol-polna adalah marah-marah, apa-apa emosi, apa-apa emosi. Pinter kayak ngapa kalau emosi yang dipeng-pengna yo hilang akal sehat. Contohnya sapa Rasadwado, Ratu Mandura, buka Google, Ratu Mandura Prabu Baladewa. Baladewa itu orangnya gagah, raine abang, wibawa, pakai mahkota, wong nyatane ratu presiden. Tapi apa kekurangannya? Apa-apa marah, gampang dikompor-kompori, gampang disenggol, gampang diprovokasi, marah-marah. Apa akhirnya orang yang suka marah-marah? Baladewa ratu pinter, sugih, pejabat tinggi, wong nyatane pakai mahkota, raja, ratu, presiden. Tapi ketika gampang marah-marah, ya gampang dibohongi oleh Gareng, gampang dilomboni karo Petro, gampang dilomboni karo Bawor. Kenapa? Marah-marah sing dipol-polna, gampang mudah dibohongi, mudah diprovokasi, juga mudah dibohongi. Hilang akal sehat. Bupati kok senengnya marah-marah, gampang dibohongi, gampang diprovokasi, kompor-kompor, main panas, tinggal di teka Gareng. Iya, teka Gareng, dibujuk rayu, ayo, tanpa sadar dengan marahnya menghilangkan akal sehat. Hilangnya akal gara-gara marah-marah. Marah-marah bahasa saya Sundanya apa, Bu? Ambek. Ambekan. Ambekannya nafas. Ambekan, iya Pak.
Lah iya ambek lagi ambekan iki ambekan. Nyo dadi kelingan kae film Sidul sing ana wong Sunda sing gawani barang-barang kae. Ambek wae. Iya, ambek wae marah-marah bae jare. Nggih. Niku nomor 1 ilange akal gara-gara marah. Gara-gara ambekan. Ambek marah. Nomor 2 agama. Ilange agama gara-gara apa, Bu? Ilange agama gara-gara wal hasadu yuziluddinna. Ilange agama gara-gara hasad. Apa itu? Iri. Ora seneng nek wong liya nambah nikmat. Nek ana wong liya nambah nikmat kita susah. Nek wong liya susah kita seneng. Itu namanya iri. Wong liya nambah apa-apa dheweke aduh puyeng pusing. Tanggane tuku gelang, atine melang-melang. Tanggane tuku kalung, atine melung-melung. Tanggane tuku kulkas, atine panas. Tanggane tuku parabola, ibune tuku paramek. Iri dan hasad. Iri menghilangkan agama. Perkara benda jangan lihat yang atas, lihatlah yang bawah. Banyak sekali yang lebih kurang daripada kita. Nek perkara benda orang nana rampungnya tidak ada ujungnya. Urut desa kene kaya wong sugih kudu bisa kaya kae. Pindah maning desa kene kaya lebih sugih maning. Oh tidak ada rampungnya. Maka perkara benda lihat yang paling bawah, perkara ibadah lihat yang paling atas sebagai motivasi. Allahumma. Nomor 3 rasa malu. Ilangnya rasa malu gara-gara apa, Bu? Wattoma'u yuzilul haya. Ilange rasa malu gara-gara tomak. Tomak niku napa? Rakus. Karepe nguasani duweke wong liya, karepe menguasai haknya orang lain, karepe menguasai apa yang orang lain miliki. Rakus sehingga menghilangkan rasa malu. Orang yang masih punya jiwa meminta-minta secara tidak langsung hilang rasa malu nih. Contoh, terkadang kita di masyarakat desa, termasuk saya orang desa, ketika kita ada tetangga panen mangga, panen pelem misalnya, kan kadang kita walaupun guyon tapi terkadang kita menggedekan rasa malu kita. Contoh, ono wong panen mangga, mumpung ono wit pelem. Kayak wit pelem, wit mangga. Nah, ketika ibu lagi panen, akeh banget panen banyak, kata sekali banyak sekali. Kemudian ibune sok guyon, Bu, apa Bu? Ya Allah, kayong manggane banyak temen ya, kayak temen ya. Boya aku dikasih, boya aku dibayi, boya aku diparingi. Walaupun guyon, orang yang mengatakan perkara tadi secara tidak langsung telah menghilangkan rasa malunya sendiri karena punya sikap mental meminta-minta. Mina wangi. Perkara tanggane panen pelem jenengan diparingi, alhamdulillah. Sing penting jauhkan diri kita dari sikap meminta-minta. Orang yang masih punya mental minta-minta angel kon merdeka. Kepedok wong sing dijaluki izin. Beda cerita kalau kita punya mangga, orang katang loro telu wong panen, Bu monggo menikmati ini panen saya, Bu monggo ini dikasih. Secara tidak langsung kita punya harga diri lebih tinggi. Maksud ini bukan perkara ria, Pak Lurah, bukan perkara ria. Perkaranya adalah ketika kita punya sikap mental suka memberi, ada rasa kemerdekaan tersendiri. Ada rasa kemerdekaan tersendiri. Ini saya berbicara bukan perkara ria, mboten, jauh dari ria. Ini perkaranya adalah kalau kita punya sikap mental meminta-minta, maka hati kita kecil. Isinlah kepetuk kae wingi tak jaluki isin nyong isin ada kalimat sulit merdeka. Beda kalau kita punya mental ora ketang bocah liwat 1000 nyo 2000 3000 pada jajan ana pelem dilala panen dikasih 2-3 buah 2-3 biji dikasih. Sikap kita mental yang suka memberi, dimanapun tempat kita punya mental memberi, di situ ada rasa tersendiri, hati kita merdeka. Inilah orang yang suka memberi, tapi orang yang suka punya jiwa minta-minta sulit untuk merdeka. Kudu merdeka perkara tindasan, boten merdeka tentang hati. Nomor 3, hilangnya rasa malu gara-gara mental rakus nguasani duwe ke wong liya. Nomor 4,
amal soleh hilang gara-gara wal ghibatu tuzilul amal soleh, ilange amal soleh, sholat kita, zakat kita, kebaikan kita gara-gara perilaku sendiri wujude ghibah, ngerasani wong liya, ghibah menceritakan eleke wong liya, ghibah kepo urusane wong liya, kepo, you know kepo. Iya wong jenenge kiai milenial ya, aku tuh ngerti kayak gue kepo, kepo. Iya karepe ngerti urusane wong liya, karepe ngurusi wong liya lah, menceritakan eleke wong liya. Ghibah membuat kita amal banyak kayak apa? Seperti kayu bakar yang kering dibakar dengan secuil api yo kebakar kabeh, lama-lama hilang. Besok kita bingung, landisi ngajine nyong, landisi salate nyong ya Allah, landisi zakate nyong, hilang kabeh gara-gara kita seneng ngrasani menceritakan aib wong liya, menceritakan kesalahan wong liya. Tapi kalau kita suka menutupi aib orang lain, fa insyaallah aib kita ditutupi langsung karo Gusti Allahumma dengki. Mulane Nabi Isa itu Bu pernah bertemu karo iblis. Nabi Isa berjumpa karo iblis. Iblis itu undang, iblis pada daftar tadi iblis. Ya iya, iblis baik ya Nabi Allah, wonten ada apa? Aya naon? Kamu mau kemana? Mau jalan-jalan. Lah kok nggawa apa? Nah, ternyata iblis itu membawa panci dua kanan kiri. Di tangannya ada membawa carat atau panci dua kanan kiri. Kowe nggawa apa? Aku nggawa panci loro. Di sini apa? Wahai Nabi Allah, andai kata panjenengan bukan nabi Allah, saya tidak akan membocorkan rahasia besar ini. Oh, rahasia besar iya. Karena jenengan nabi Allah, saya tidak boleh berbohong kepada nabi Allah. Ya sudah, katakan dengan sejujurnya. Baik, ini adalah panci loro, dua panci isinya berbeda. Panci yang pertama ya Nabi Allah, isinya adalah madu. Madunya buat apa? Madunya buat untuk mengolesi lidah, mengolesi lesan, mengolesi bibir manusia yang sedang berkumpul-kumpul, ben buket, ben enak, ben nikmat ngerasani wong liya. Mulane Bapak Ibu jangan heran aja heran kalau sampean kok takon apa ya Mas ya, ngerasani wong enak banget, nikmat banget, eco banget, aja kaget soalnya kita diolesi karo madune iblis. Sampean ngedep Quran ngaras sejam bae wis ngantuke luar biasa, tapi nek jenengan jagung 3 jam wis oli wong pira sing dirasani katone sedesa kena kabeh ya lurah ya kiyaine kok ora pernah wae lan gak 3 jam iki kadang-kadang nek ana hajatan kadang-kadang ya Allah ibu-ibu mulai bijik-bijik tetangga, Bu kenapa di sawang sing rumah lagi hajatan lho, lagi barang gawe lagi hajatan tuh ngomong ya Allah jan ora kaya wong-wong beli tepon sing jenenge wong masakan ku jen asine luar biasa, nggene pangananku pacitanku garing kabeh siping lanting-lanting kayak kucing. Ya ngomong maning anak wong liwat akan sampe banget kondangan itu dia ngomong ya Allah kayak jajal bu jajal kayak ya enggane njot bakso betangane krimping dipumboni karo madune iblis melu ngucap ya jaku yo ora pati kerja tapi jan ya Allah bisa kayak kang ngutuyune pe ya. Itu ngomong maning. Iya ya nyampe penasaran udah nang warung ya utangin didil banget sih tuku gelang tuku emas bisa kayak kepenak apa jajan mbuka apa babi ngepet apa aja kok aja. Iya. Dilala ana wong mandan apik ngomongi wis kae kuwe kudu gelang emas. Ya ditambahi ngono diolesi karo madune iblis. Mulane jenengan aja heran kenapa kalau kita berlenggah-lenggahan berduduk-duduk seperti ini kok ngrasani wong enak banget, nikmat banget soalnya diolesi karo madune
Nomor loro blis. Ya, Nabi Allah. Kowe enggak apa-apa kowe. Saya membawa ceret nomor 2. Isinya apa? Isinya awu layan. Awu layan itu apa? Awu layan adalah awu sing bar masak sinit panci kayak contohnya. Kan ireng nek teng wajah. Lah ki nggo ngapa kowe awu layan kowe anu awu bar masak kowe lebihan masaknya kan ireng banget, langes ya Bu ya. Cara kene apa? Angus. Angus. Heeh. Ya, wis wae di antara itu. Kowe nggo ngapa kowe? Kiye nggo peranti ngolesi wajahnya anak yatim, ben bocah yatim pinter kaya ngapa sing keton mung bodone, bocah yatim pinter kaya ngapa sing keton mung eleke, bocah yatim ngalima kaya ngapa sing pinter sing keton mung bodone. Dadi men masyarakat Cibadak pada ora tertarik karo anak yatim piatu sehingga kita tidak suka menyantuni anak yatim piatu. Mulane kalau masyarakat Cibadak senang menyantuni anak yatim piatu, yang pertama adalah kita lebih dekat dengan Kanjeng Rasul, nomor 2 kita menghapus wajah anak yatim dari awu layane iblis. Allahumma. Dari 4 ini sarang-sarang kita bersama-sama. Yang pertama mutiara ini yang pertama kita jaga, jangan di akal yang kita jaga, kita cari, kita sekolahkan akal kita kemana-mana, tapi kita hilang sekejap gara-gara marah. Nomor 2 jangan yang namanya agama kita gondeli sejak lahir kita hilang gara-gara perkara hasad iri. Nomor 3 jangan sampai rasa malu yang kita jaga benar-benar hilang gara-gara rakus. Nomor 4 jangan sampai amal soleh yang kita cari perkasa kita ngaji lenggahan kita panas-panasan kita sing enak go tidur enak go turu malah kita mangkat ngaji mangkat musola mangkat perjanjian kita hilang sekejap gara-gara ngerasani tonggo, gara-gara seneng ngerasani menceritakan eleke wong liya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Jangan sampai kita mudah mencari mengorek-orek kesalahan orang lain sehingga kita lupa akan kesalahan sendiri. Orang yang paling hebat di Cibadak adalah orang yang paling sibuk mencari kesalahan sendiri masing-masing sehingga tidak punya waktu untuk mengorek-orek kesalahan orang lain. Allahumma al-qalbu mutayyam bi dhahan nabi wa shalla wa sallam ala dhahan nabi nabiyina al-mukarram nabiyina al-musharraf
solihah. Yang pertama, doakan anak kita. Waktu sholat maghrib, ibu bapak, setelah sholat maghrib di antara waktu ini, mulai bapak ibu sholat 5 waktu. Kalau ibu sadar itu digambarkan driji yang 5 ini. Yang pertama adalah sholat subuh. Mulane jempol ini adalah wujudnya sholat subuh. Jempol kenapa gede tur cendrek. Nah, gede cendrek. Bentek. Gede cendrek bentek. Jempol ini simbole sholat subuh. Mung cendek mung nyatane cuma 2 rakaat, tapi gede wibawane, gede khasiate, gede kemuliaane, gede karomae. Niki sholat subuh. Setelah sholat subuh jaraknya agak jauh, 8 jam jaraknya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jam, 8 jam jaraknya antara subuh sampai duhur. Kenapa kok duhur? Kok jari telunjuk? Jari telunjuk simbolnya adalah telunjuk ini. Telunjuk ini simbolnya adalah ketika orang itu sedang mencari makan, lagi kerja enak-enak, kon sholat duhur, lagi kerja nikmat-nikmat, kon sholat duhur. Makanya simbolnya adalah telunjuk, nunjuk akan wong niki ini loh. Ketika kita lagi sibuk-sibuknya bekerja, malah kon sholat duhur. Nih sholat duhur. Nomor 3 adalah sholat asar. Sholat asar kenapa lebih panjang? Maknanya adalah caranya tidak lama, cuma 2 jam 3 jam antara duhur sampai asar. Lah ini kenapa lebih unggul dari sholat duhur? Bukan perkara rendah boten, tapi lebih unggul dari sholat duhur ini asar. Soalnya di waktu asar ini kita gampang menyepelekan sholat asar. Sholat asar ditinggalkan. Nomor 3 sholat asar. Nomor 3 maghrib manis. Kenapa jari manis simbolnya sholat maghrib? Karena di waktu itu waktunya kita melakukan sebuah manis-manis. Maksudnya apa? Kumpul karo keluarga, bekerja wangsul kondur, kita capek, kita midang, kita minum berdua sama istri, kumpul karo keluarga lagi enak-enak ya di waktu manis. Yang ini waktu manis, ini kan waktu maghrib kan waktu manis. Manis untuk kumpul-kumpul, manis untuk bercengkerama, manis untuk melakukan yang santai-santai kok kita supaya sholat maghrib. Lah terakhir adalah sholat isya kecil. Kita sok menggampangaken, sok menyepelekan sholat isya, kadang-kadang mundur sampai jam 2 malam, mundur nanti jam 3 jadi penting urung pantal subuh ya sih iya. Kan kadang-kadang sok kita tahajud dirangkep karo isya. Iya kan ya mana sholat tahajud dirangkep karo isya dulu baru sholat tahajud jam 2. Lah iya jam 2 jam 3 sampai pada sholat isya. Ini kesok kalian nyepelek nah sholat isya. Lah inilah ya. Yang pertama antara maghrib dan isya ibu bapak itu di waktu itu doa kita sangat didengar oleh Allah. Waktunya sedikit, maghrib sampai isya tidak sampai 1 jam, sedikit. Maka di waktu ini kita dianjurkan meminta sama Allah, nyuwun karo pangeran. Apa yang kita minta? Rabbi habli minas shalihin. Bapak ikut meminta Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nomor 1, doakan anak-anak kita. Doakan anak kita semua ya. Kabeh di Mekar Sari, di Cibadak, di Banjar Sari, sing soleh solihah, sing alim alimah, Allahumma. Nomor 2 Bu, setelah mendoakan anak kita, nomor 2 aja nganti wong tua gampang gentak, ngomong kasar, ndonga elek maring anak. Soalnya salah satu di dalam kitab Taklimul Muta'alim sebab bocah gue angel kon sugih gampang melarate adalah wong tua seneng gentak ngomong kasar karo anak-anak. Yurisul fakro, bocah dadi seret rezekine, angel kon sugih cepet kon melarate. Allahumma iya. Mulane nek ora kepengin anake
daripada melarat, wong tua aja gampang ngomong kasar karo anak. Dia wong tua seneng ngomong kasar, gentak, membentak anak dengan kata-kata kasar, marahi bocah dadi petang pikirane, turun engko dadi imbase seret rejek kine. Nomor 2, aja nganti wong tua gampang ngomong kasar. Bocah nakal ya jenenge bocah ya wajar. Contoh ibune Abdurrahman. Ibune Abdurrahman itu masak karena menjamu tamu ulama-ulama besar. Ibune Abdurrahman masak. Abdurrahman waktu itu usianya 7 tahun. Usia 7 tahun ini sekitaran anak-anak ini 7 tahun 8 tahun itu ibune Abdurrahman kan suka dengan para ulama karena ngefans dengan para ulama, orang tuanya memang cinta dengan ulama, maka tempo waktu supaya ramu tang rumahnya. Setelah ramu di rumahnya, ibune Abdurrahman seorang ibu istri masak 1 hari 1 malam. Matang masakannya, Abdurrahman anak 7 tahun membawa pasir tanah dari luar rumah, seluruh makanan disiram dengan pasir. Mubah kabeh, orang kena dimakan, tidak bisa dimakan. Kira-kira ibu yang menjadi ibune Abdurrahman ngerti bocah masakannya matang siram pasir, ibune marah atau tidak? Ini orang marah berarti orang normal. Marah, mangkel, jengkel wajar. Ini kan emosional, wajar, lumrah. Tapi perhatikan, setelah marah saya tanya, setelah ibune mangkel marah karo anak, yang saya tanyakan adalah ibune ketika marah ngomongnya kasar apa halus maring anak? Beri contohnya. Bocah kayak anaknya setan misalnya. Anaknya dewek darahnya anaknya setan. Secara tidak langsung jenengan ngarani anaknya jenengan kayak anak setan, berarti jenengan norok orang kerasa. Jenengan juga ngarani jenengan ibune setan. Juga anaknya jenengan bocah kayak anak setan, berarti bocahnya bisa ngomong kan, berarti jenengan ibune setan. Nah ini akan cara gampangannya. Beda dengan ibune Abdurrahman, usia 7 tahun nyirami jenengan bocah, pikiran bocah, kemudian menyiram pasir piur. Ibune Abdurrahman marah, mangkel, jengkel, ambek. Tapi nyatanya apa? Kalimatnya terbiasa dengan kalimat yang indah. Bocah kok pinter temen jeneng. Minggat, urusan anaknya minggat. Mana? Ngimami Masjidil Haram. Lagi marah-marah, kalimatnya tembus dari hati. Kon ngimami Masjidil Haram. Usia 7 tahun kon ngimami Masjidil Haram. 25 tahun dari peristiwa itu berlalu. Hari ini kita sholat di hadapan Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil. Wong nangkana anak apa yang dikatakan Quran? Inna awalla baiti wudi'a lin-nasi lalati bi Bakkah mubarak. Wujudnya Ka'bah yang diberkahi Gusti Allah. Sholat di hadapan Ka'bah, sholat fardu kita sapa sing imami? Imam besar Masjidil Haram, takmir Masjidil Haram dan takmir Masjid Nabawi. Yang menjadi takmir masjid, presiden Masjidil Haram adalah siapa? Yang dulu ketika 7 tahun diomong nang ibune kon minggat, kon ngimami Masjidil Haram, namanya Abdurrahman. Hari ini bergelar Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais. Dibuka YouTube aja konjelengi KDRT bae. KDRT ditontoni. Iya sing penting-penting lah, sing poin-poin nang urip nang alam dunya, sing poin apa? Lihat, tulis Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya Allah, karena memandang wajah ulama ditulis ganjaran pahalane gede. Memandang wajah ulama orang soleh dosane rogol kabeh. Allahumma kowe nembe memandang wajahnya urung nek gelem dadi bojone. Lah iya, ya Pak ya Allah. Iji pun pada ndonga, loro aja pada ndonga elek karo anak, aja pada ngomong kasar karo anak. 7 tahun diomong nang ibune lagi marah kan hatinya lagi metu kabeh, apa nang juroti keluar semua. Lah dilala sing metu adalah kalimat yang enak-enak, indah-indah. Anak minggat. Pun Imam Masjidil Haram. Hari ini Imam besar Masjidil Haram adalah Syekh Abdurrahman. Gelarnya Profesor Dr. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais. Profesor Syekh Abdurrahman As-Sudais. Biayanya gede dhuwur, ganteng, gagah, luar biasa. Nek imami suaranya ya Allah terngiang-ngiang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nomor 2,
kalau saya adalah Syekh Bandar Balila. Apalagi kalau pakai suara Bayati. Ya Allah, suaranya indah, piayune bagus, ganteng. Lagi nyong sing salah nang bego glok atine. Apa meneh nek nyong wadon jan nyong terkindil-kindil. Nyong pamane dadi bojone ya gelem banget. Umpama mungkin saking ganteng bagus niku Syekh Bandar Balila, bisa alim, hafal Quran, imam besar juga termasuk imam keluarga besar Masjidil Haram. Ya Allah, luar biasa suaranya indah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul man alladhi yahsibukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Syekh Bandar Balila, pinter, ganteng, bagus, irunge bangir persis irung kula niki. Aduh, lah iya. Terus sawise ndong anak terutama bayi-bayi gendong disolawati. Bocah nek pengen tambah mantap, metang-tang pikirane hebat, cerdas, ora lepas dari solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Makanan ibu masak makanan barokah ya masakan disolawati. Sallallahu alaihi masakan ini dolanan sutil, dolanan sulit. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak ibu nek pengen bapaknya padora pecicilan. Ya kan bapak sama sempat tambah tua tambah pecicilan. Iya ge sampingku. Iya, ibu nenek damel wedang unjukan karo bapak ya disolawati. Ya Allah, muga-muga bojone nyong aja pada sing manuk aja pecicilan jaba-jaba. Ya, karo nganuni kopi, karo nganuni gula disolawati. Sallallahu wasallam kopine ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Saking senengi solawatan nganti kelalen jok gula kelalen uyah. Iya ngasin. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Khairul bariyah nabrah ilayya ma anta illa kanzul adiyah. Khairul bariyah nabrah ilayya ma anta illa kanzul adiyah. Ma anta illa kanzul adiyah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mughram Aduh. qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah.
solawatan. Lah nyong siji cok ndi treng-treng ndang pindang. Ya, lihat mantu minimal sing seneng solawatan dadi ana babarane bojo. Lah asa babaran diceceri set. Sallallahu wasallam. Oh, buat bayi ini lahir misalnya bagine nggih. Bayine bapak yang ngerti ilmu jadi bayine minta tambah soleh solawati ya mughram qalbi bi hubbika mughram ya Mustafa al-mukarram ya Rasulullah ya wis pantas ya ya biasa modeng-modeng bayi kucing. Mughram qalbi bi hubbika mughram ya Mustafa al-mukarram ya Rasulullah. Nomor loro hindari kata-kata kasar. Nomor telu lagi ya yang paling penting wong tua kepada anak-anak aja pisan-pisan banding-banding nah anak pada anak apa mending karo anak ke tanggane wong uling gawe dewek. Setiap anak tidak mel-mel di mawon Mas. Setiap anak itu punya bakat keterampilan masing-masing. Ora pareng wong tua banding-banding nah anak. Kayak anak Iyu Maryati. Umur 6 tahun bisa ngepit. Lah kok malah bisa nyolong pit. Kayak gue aja dibanding-banding bocah punya bakat masing-masing. Kayak putrane Jumirati, bocah pinter menek pit. Lah kok malah pinter nyolong pelem. Diomong sing apik, nah gue pinter ngapa disawang bocah senangnya apa aja banding-banding nah anak wong jere kesenangan di masyarakat ibadah wong kok ngene kok dibanding-banding saing yo mesti kalah ya lagunya sampah pada ngerti ya Farel maring Farel pada apal maring ulin ora apal iki nganggo ceng kok nyong wong kok ngene kok dibanding-banding saiki yo mesti kalah tak oya yo aku ora mampu aku mencintaimu kau berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Mekarsari kau berharap engkau mengerti di hati ini ada Bapak Margo. Suaranya nyong ora kalah karo Farel lah ya. Aduh lemes nih. Ngopi. Lagunya maning kasing kelangan. Kau jare pada Mas lagu kelangan. Kelangan sahabat jaru. Nah, mau saya mau kenyong. Kurang dura ya Mas. Dur. Hilang, kurang dur, benar kurang dur. Berarti nek bocah sampe cilik cekelane simur nek lagi adus pada karaokean. Berarti bocah senengane nembang. Berarti mengko bocah senenge nembang berarti mengko gedene dadi tentara. Loro
bocah cekelan nih bedil-bedilan tembak-tembakan berarti gedene dadi koki ono ora sering cekelan tembak gedene dadi cekelan sutil lha iya ini kan solid ya niki siji wong tua ndongak nabot nomor 2 jam apa ndongak elek karo bocah pimbas karo pikirane bocah bahkan rezekine bocah nomor 3 adalah wong tua aja gampang banding anak setiap anak punya bakat keterampilannya masing-masing tugas wong tua kari ndongak nate tang SMP tang SMA pondok pesantren men dikembangna di ekstrakurikulernya menjadi cerdas segalanya ya pinter ya benar persis lare-lare anak-anak Banjarsari Cibadak Allahumma donga titipan badalar waktu congol bismillahirrahmanirrahim monggo bismillah Allahumma katra kitri ya Allahumma katra kitri suki bebek suki meri Allahumma tatra kitri suki sapi suki pari Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma ubat-ubat muga-muga inaringan selamat apal mboten ya kenapa biasanya ki karo lagu Joko Tingkir Mas Joko Tingkir beda amat balani mosong beda amat Joko Tingkir wali Jawa nah cuma beda amat balani kebablasan Joko Tingkir wali Jawa murid enjang Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara ya dadi wali ya dadi raja ya dadi wali ya dadi raja godhong salak cecel pinggire desa Cibadak berkah rezekine godhong salak godhonge munggur desa Cibadak semoga tambah makmur desa Cibadak semoga tambah makmur Joko Tingkir wali Jawa murid enjang Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara ya dadi wali ya dadi wali ya dadi raja tuku tomat nang Kalimantan tetap semangat kejar masa depan Lombok rawit pedes tenanan golek duit kanggo lamaran salatullah salamullah ala ya rasulillah sallallahu kata kitri suki bebek suki meri suki bebek suki meri Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma ubat-ubat muga-muga diparingi selamat muga-muga diparingi selamat salatullah salamullah ala ya rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ditutup dengan doa sapu jagat
sikat sareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil. Semoga barokah kita ngaji bebarengan, masyarakat Cibadak sekitarnya Allah memberikan kita mudah rezeki, barokah keluarga, sakinah mawaddah rahmah barokah, aduh penyakit rubida alangan, aduh musibah bencana, dekat dengan kemuliaan, kebarokahan, keselamatan, kewilujengan swarga panggonane Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil. Terima kasih ibu-ibu muslimat, sedaya fatayat lan sedaya bapak ibu di dusun Mekarsari umumipun Cibadak. Pak Lurah, Pak Margo, terima kasih. Dan bagi ibu-ibu nanti panitia badhe foto, monggo ning aja selfie. Aja selfie, jangan sendirian, kita bareng-bareng kita foto bersama untuk dokumentasi untuk keberkahan masyarakat Cibadak. Allahumma. Dan terima kasih untuk sound system. Kenapa Bapak? Oh gitu. Oh gitu. Untuk Cianjur. Apa yang tadi Bapak? Oh beda lagi. Oh beda cerita. Oke, monggo kita sholawatan sebelum kita tutup. Kita sholawatan untuk keluarga besar Cianjur. Sholawatan monggo. Monggo untuk keperluan-kebutuhan saudara kita di Cianjur, untuk sodakoman kita bersama. Maka para petugas, kita peduli untuk korban bencana alam yang berada di Cianjur. Kita sisihkan sedekah jariah untuk saudara-saudara kita yang sedang menimpa saudara-saudara kita itu musibah. Untuk itu kami mohon dengan ketulusan dan ikhlasnya untuk mengeluarkan dana berapapun itu, keikhlasan dan ketulusan para bapak dan ibu semuanya. Mengapa para panitia mangga Cianjur Pak. Apunten ka para panitia. Alhamdulillah, jazakallah. Semoga uluran sedikit kita menyisihkan harta menjadi beban keringanan buat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Cianjur. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah
atine karana mapan sare ilmune lan kutareka lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wa qiyamul ya tanpa dinulis bisa diwaca iku wajan guru waskita dan sebagai injar ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi عبت يدي رضاي الله الله يا أهل الجود والكرم أريك ayam rumah saeman tunungi rasa tondo yen iman sabar narimo najan pas-pasan kaprete nadir saking pengiran ya Rasulullah Sunalikum bil mu'minina ra'ufur rahim hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil walhamdulillahi rabbil turun warga masyarakat Makassari mugi semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh dari mara bahaya bencana musibah dengan kemuliaan dunia akhirat Allahumma turun Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mendapatkan pahala dan kita bisa mengamalkannya. Untuk yang selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Gani selaku mewakili dari Bapak Wakil Bupati Ciamis untuk juga depan untuk menyerahkan amanatnya dari yang terhormat Wakil Bapak Bupati kepada Bapak DKM untuk simbolik.
ke panggung.